Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Rahmawati dengan NIM 206511026 dari kelas 7A Akuntansi Manajerial, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pada bab 3 yaitu informasi akuntansi diferensial yang ada pada mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan. Informasi akuntansi diferensial menjadi sangat penting sebagai dasar dari perencanaan dan juga pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dilaksanakan melalui 4 tahap yang beruntun sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengakuan dan perumusan masalah atau peluang. Masalah adalah perbedaan antara kondisi yang diharapkan dan yang sebenarnya. Informasi akuntansi membantu merumuskan masalah dengan menggambarkan dalam bentuk kuantitatif keuangan. Yang kedua yaitu pencarian tindakan alternatif dan penguantifikasian konsekuensinya masing-masing. Manajemen dapat mencari tindakan alternatif dengan merujuk pada pengalaman masa lalu atau mencoba alternatif pemecahan masalah baru jika tidak ada pengalaman sebelumnya. Yang ketiga yaitu pemilihan alternatif optimum atau alternatif yang memuaskan. Informasi akuntansi diferensial diperlukan untuk memungkinkan manajemen memilih alternatif secara ekonomis dan mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu implementasi dan penindaklanjutan. Jadi untuk memastikan efisiensi pelaksanaan keputusan, umpan balik hasil harus disampaikan secara berkala. Jika diperlukan, bisa dilakukan koreksi jika terjadi penyimpangan yang tidak diinginkan. Peran informasi akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu merangsang manajemen di dalam menyadari dan mendefinisikan masalah. Berikut ini adalah faktor-faktor yang memicu penyelesaian masalah. Apakah lingkungan intern maupun ekstern memungkinkan dengan cepat manajemen bereaksi? Kemampuan manajer di dalam mengorganisasi dan menggunakan informasi akuntansi serta preferensi pribadi mereka terhadap informasi kuantitatif atau kualitatif. Ukuran perusahaan dan tingkat desentralisasi di dalamnya. Tersedianya data industri sebagai pembanding. Yang kedua yaitu memisahkan alternatif tindakan yang satu dengan alternatif tindakan yang lain. Dampak informasi akuntansi dalam pemilihan keputusan yaitu seberapa jauh informasi akuntansi dirasakan mampu mengurangi sebagian ketidakpastian yang melingkupi proses pengambilan keputusan, permintaan dan persaingan atas produk atau jasa, tingkat ketelitian informasi akuntansi yang direkayasa oleh manajemen, lingkup keputusan yang diambil bisa jangka pendek dan juga jangka panjang, preferensi pengambil keputusan, kemampuan akuntansi dalam mengukur biaya peluang. Yang ketiga yaitu menjelaskan konsekuensi berbagai alternatif tindakan yang dipilih. Yang keempat yaitu membantu menganalisis dan menilai berbagai alternatif tindakan yang akan dipilih. Konsep informasi akuntansi diferensial. Unsur pokok informasi akuntansi diferensial yaitu informasi yang akan datang, informasi akuntansi yang berbeda di antara alternatif yang dihadapi oleh pengambil keputusan. Informasi akuntansi diferensial terdiri dari 3 yaitu informasi aktiva diferensial, informasi pendapatan diferensial, dan juga informasi biaya diferensial. Biaya diferensial sebagai bagian informasi akuntansi diferensial. Dalam informasi akuntansi diferensial, biaya diferensial adalah elemen yang sulit diukur. Ada berbagai konsep biaya dalam akuntansi biaya, seperti opportunity cost, instrumental cost, out of pocket cost, dan hypothetical cost. Selanjutnya yaitu biaya diferensial versus biaya relevan. Informasi akuntansi diferensial mencangkup perbedaan masa depan dan unit antara alternatif, dengan fokus pada pemilihan alternatif masa depan untuk mencapai efisiensi biaya minimal bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu biaya diferensial versus biaya penuh. Biaya diferensial berbeda dengan biaya penuh dalam 3 aspek, yaitu unsur biaya. Unsur biaya adalah unsur yang membentuk biaya penuh suatu produk adalah terdiri dari biaya langsung yang berkaitan dengan produk ditambah dengan biaya tidak langsung yang dibebankan kepada produk tersebut. Sedangkan biaya diferensial hanya meliputi biaya yang berbeda dalam kondisi tertentu saja. Sumber informasi. Informasi biaya penuh berasal dari catatan akuntansi reguler karena sistem ini menghasilkannya secara rutin. Perspektif waktu untuk biaya penuh mencangkup beberapa aspek. Untuk laporan keuangan, informasi akuntansi penuh masa lalu yang dikumpulkan. Dalam perencanaan jangka panjang, biaya penuh digunakan sebagai dasar atas program. Dalam penetapan harga jual dalam kondisi normal, biaya penuh yang disesuaikan dengan masa depan menjadi dasar. Selanjutnya yaitu biaya diferensial versus biaya variabel.
Biaya variabel adalah biaya yang berubah seiring dengan perubahan volume kegiatan atau produksi. Ini berarti semakin banyak produk yang diproduksi atau aktivitas yang dilakukan, maka biaya variabel akan naik. Begitu juga sebaliknya. Sementara itu, biaya diferensial adalah biaya yang selalu terkait dengan pilihan alternatif yang sedang dipertimbangkan. Selanjutnya yaitu biaya diferensial versus biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah dengan perubahan volume kegiatan tertentu. Biaya tetap bisa jadi biaya diferensial atau tidak. Ini tergantung pada apakah biaya tetap terkait secara langsung dengan suatu keputusan khusus, di mana pada kasus tersebut biayanya dianggap sebagai biaya diferensial. Namun, jika biaya tetap selalu dikeluarkan dalam jumlah yang sama tanpa memperhatikan keputusan khusus, maka biaya tersebut bukan biaya diferensial. Selanjutnya yaitu biaya diferensial versus biaya depresiasi. Jadi depresiasi merupakan alokasi secara periodik kos aktiva tetap yang diperoleh pada waktu yang lampau. Selanjutnya yaitu biaya diferensial versus biaya tambahan. Biaya tambahan adalah biaya ekstra yang timbul jika suatu alternatif yang terkait dengan perubahan volume kegiatan yang dipilih. Ini adalah informasi yang penting bagi manajemen dalam pengambilan keputusan terkait peningkatan atau pengurangan volume kegiatan. Selanjutnya yaitu biaya diferensial versus biaya kesempatan. Biaya kesempatan adalah pendapatan atau penghematan biaya yang dikorbankan sebagai akibat dari dipilihnya alternatif tertentu. Selanjutnya yaitu biaya diferensial versus biaya keluar dari saku. Jadi biaya keluar dari saku adalah biaya yang harus dikeluarkan saat ini atau dalam waktu dekat sebagai akibat dari keputusan manajemen. Selanjutnya yaitu manfaat informasi akuntansi diferensial dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan jangka pendek yang umumnya dilakukan oleh manajemen terbagi atas 4, yaitu yang pertama, membeli atau membuat sendiri. Keputusan ini tuh berkaitan dengan menentukan apakah suatu produk atau komponen harus diproduksi di dalam perusahaan atau dibeli dari pihak eksternal. Keputusan ini mempertimbangkan biaya produksi internal, biaya pembelian eksternal, kualitas, dan juga faktor-faktor lain seperti ketersediaan sumber daya dan kapasitas produksi. Sebagai contoh dari kasus membeli atau membuat sendiri, teman-teman bisa melihat. Yang kedua yaitu menjual atau memproses lebih lanjut. Dalam situasi ini, manajemen harus memutuskan apakah produk yang telah diproduksi harus dijual dalam bentuknya yang ada atau diproses lebih lanjut sebelum dijual. Keputusan ini melibatkan perbandingan antara pendapatan yang akan diperoleh dari penjualan produk sekarang dengan biaya tambahan yang diperlukan untuk memprosesnya lebih lanjut. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan. Dari contoh kasus ini, teman-teman bisa melihat. Yang ketiga yaitu menghentikan atau melanjutkan produksi produk tertentu. Manajemen harus memutuskan apakah akan terus memproduksi atau menghentikan produksi. Keputusan ini didasarkan pada analisis biaya produksi produk tersebut, permintaan pasar, dan juga kontribusi produk terhadap keuntungan perusahaan. Untuk contoh kasusnya, teman-teman bisa melihat. Yang keempat adalah menerima atau menolak pesanan khusus. Ketika perusahaan menerima pesanan khusus dari pelanggan dengan harga yang lebih rendah dari harga jual normal yang telah ditetapkan perusahaan, dan juga ditambah dengan permintaan spesifik, manajemen harus memutuskan apakah pesanan tersebut harus diterima atau ditolak. Keputusan ini melibatkan perhitungan apakah harga khusus tersebut akan menutupi biaya produksi tambahan yang timbul akibat pesanan tersebut. Untuk contohnya, teman-teman bisa melihat. Selanjutnya yaitu pengaruh pajak penghasilan dalam pengambilan keputusan. Pajak penghasilan akan mempunyai pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan bentuk badan usaha, manajemen aktiva tetap, metode akuntansi, dan pemilihan metode pembelanjaan perusahaan. Berbagai pengambilan keputusan tersebut akan mempengaruhi arus kas perusahaan, yang akan berakibat terhadap pengeluaran kas perusahaan untuk pembayaran kewajiban pajak penghasilan. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan juga kekurangan, saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.